Berikut ini adalah video gambaran kehidupan di Israel sebelum dan sesudah perang dengan Iran. Kehidupan indah yang pernah mereka nikmati, kini berubah menjadi duka yang tak pernah mereka bayangkan. Inilah video yang memperlihatkan perubahan drastis di Israel sebelum dan sesudah perang melawan Iran. Dari kehidupan yang damai menjadi kehancuran yang menyayat hati. Beginilah suasana di Israel sebelum dan sesudah perang pecah dengan Iran. Negeri yang dulu penuh tawa dan cahaya, kini sunyi dalam bayang-bayang peperangan. Video ini menggambarkan bagaimana kehidupan di Israel yang dahulu tenang dan indah, kini hancur lebur setelah perang meletus dengan Iran. Iran هستم که زیر سلطه حکومت خامنه‌ای هستند که شور اسرائیل یکوست و بیز نظیر نشونه برای تلخی جنای ملت اسرائیل زنده ست یا حماس استنوا کل کلبی جامو هم اسرائیل خواهی motherfuckers شما اسرائیل الرب يراني فلا شيء يعوزني هللويا الله نویتا چیه؟ هلس هلز نویتا؟ روشبین روشبین نویتا؟ ناوین لاوین ناوین ناوین هلز روشبین لاوین کی جوان مزنه؟ از مزن تدریش جوان دریشتری جوان مزنتری خوش Dari tawa menjadi tangis, Israel diambang kehancuran, Iran membalas luka dunia. Beberapa hari yang lalu, langit di atas Israel masih dipenuhi cahaya pesta. Di jalanan, di gedung-gedung pencakar langit, di klub malam, bahkan di tembok ratapan yang mereka sakralkan, warga Israel tertawa, berdansa, menikmati musik, hidup dalam euforia seolah dunia adalah milik mereka. Tak ada rasa bersalah, tak ada penyesalan. Mereka berpesta di atas penderitaan, mereka tertawa di atas darah. Namun, kini semua berubah. Tawa itu telah menjadi jeritan. Lagu itu telah berubah menjadi lolongan. Dan Israel, negeri yang dulu berdiri gagah dengan perlindungan sekutu baratnya, kini lumpuh tak berdaya. Mereka pernah membantai Palestina, menindas Gaza, merampas tanah, membunuh anak-anak, memblokade bantuan, dan memiskinkan kehidupan bangsa yang tak pernah mengganggu siapapun. Dunia menyaksikan, namun dunia bisu. Amerika membela, Eropa membungkam, dan PBB hanya menjadi penonton bisu yang tak bergigi. Namun kini, Israel menemukan lawan yang tak bisa mereka injak seenaknya. Iran bangkit. Iran murka. Serangan Israel ke Damaskus yang menewaskan perwira tinggi Iran menjadi pelatuk amarah yang telah puluhan tahun dipendam. Iran tidak tinggal diam. Ini bukan Gaza. Ini bukan Palestina yang tak bersenjata. Ini adalah Iran, negeri yang puluhan tahun ditempa tekanan, yang dalam diam menyusun kekuatan, menyatukan sekutu, dan menyimpan dendam. Dan sekarang, semua meledak. Iran meluncurkan ratusan rudal balistik jarak jauh, rudal hipersonik, drone-drone bunuh diri yang mematikan. Iron Dome Israel tak mampu lagi menahan. Kota-kota besar seperti Tel Aviv, Haifa, dan Yerusalem porak-poranda. Rumah-rumah hancur, gedung-gedung roboh. Jalanan penuh puing dan darah. Israel tidak lagi aman.
Bahkan di dalam bunker terdalam pun tak ada rasa tenang. Warga Israel terus lari dari satu tempat ke tempat lain, berharap bisa hidup sehari lagi. Tapi rudal Iran datang tak kenal waktu, siang dan malam, menghantam tanpa ampun. Kini, warga Israel merasakan sedikit dari apa yang selama ini mereka timpakan pada Palestina. Namun perbandingannya tetap tidak seimbang. Gaza telah menderita selama puluhan tahun. Gaza telah dikurung, dihancurkan, dibakar, dan dibiarkan kelaparan. Jika Israel kini menderita, itu baru setitik dari lautan penderitaan Palestina. Iran tahu ini adalah momen terbaik. Ini bukan sekadar balas dendam, ini adalah momentum emas untuk menghapus dominasi yang selama ini merusak tatanan dunia. Israel bukan sekadar negara, tapi simbol dari dominasi Barat yang kejam. Di belakang Israel ada Amerika, ada Eropa, ada NATO, dan semua selama ini membungkam dunia timur dengan ancaman dan embargo. Tapi sekarang, mereka semua gemetar. Rusia, sekutu kuat Iran, selama ini hanya menunggu. Mereka hanya butuh satu alasan untuk terlibat, dan Israel lah pemicunya. Jika AS berani menyerang Iran secara langsung, maka Rusia tidak akan tinggal diam. Rudal Rusia telah mengunci target Washington, New York, Los Angeles. Satu peluru dari barat akan memicu badai dari timur. Tak hanya Rusia, China, Korea Utara, Pakistan, Suriah, Hizbullah, Houthi Yaman, dan banyak lagi telah menyatakan kesiapan penuh. Pakistan bahkan mengancam secara terbuka. Jika Iran diserang oleh pihak ketiga, maka senjata nuklir akan diluncurkan ke jantung negara-negara agresor. Amerika kini bimbang. Mereka ingin menyelamatkan Israel, tapi tidak berani mengambil risiko memulai Perang Dunia Ketiga. Mereka tahu, Iran bukan Irak. Iran bukan Libya. Iran bukan Afghanistan. Ini adalah kekuatan timur yang selama ini diremehkan, tapi sebenarnya menyimpan kekuatan militer, teknologi, dan kepercayaan yang sangat besar. Sementara itu, Israel mulai kehabisan waktu. Pasokan makanan mereka hampir habis. Seluruh kebutuhan pangan mereka bergantung pada impor. Tapi pelabuhan mereka kini dikunci. Laut Merah dijaga oleh pasukan Houthi. Di utara, Hizbullah mengunci Lebanon. Di timur, Iran menekan dari segala arah. Kapal-kapal yang ingin masuk ke pelabuhan Israel tak berani berlayar. Jika tetap melaju, rudal-rudal menunggu. Iron Dome tak mampu melindungi semuanya. Rudal Iran terlalu banyak, terlalu cepat, dan terlalu akurat. Sistem pertahanan Israel tumbang satu persatu. Stasiun listrik lumpuh, rumah sakit kewalahan, ekonomi membeku, sekolah ditutup, bandara ditinggalkan. Warga sipil tak tahu kemana harus berlindung. Warga yang dulu tertawa, kini menangis. Yang dulu bersukacita atas penderitaan Gaza, kini terperangkap dalam siklus ketakutan. Setiap detik adalah taruhan nyawa. Mereka mulai kelaparan. Mereka mulai sakit tanpa pengobatan. Mereka mulai merasakan bagaimana rasanya hidup seperti rakyat Gaza yang mereka bantai. Dan dunia kini tak lagi bersimpati. Negara-negara yang dulu membela Israel mulai bungkam. Media internasional tak bisa lagi menyembunyikan kenyataan. Gambar kehancuran Israel kini menjadi tontonan dunia. Dan justru banyak yang bersorak karena keadilan mulai berbicara. Bahkan di negara-negara barat sendiri, rakyat mulai turun ke jalan menentang perang, menentang Israel, dan mendukung Palestina serta Iran. Israel kini hampir ditinggalkan. Sekutu mereka kini bingung. Maju berarti bunuh diri, mundur berarti kehilangan kredibilitas. Amerika bimbang, NATO tidak kompak, Uni Eropa terpecah. Dan ini adalah pertanda keretakan poros barat. Sementara itu, Iran terus menyerang. Mereka tak peduli ancaman, mereka sudah siap mati demi kehormatan. Dan mereka yakin, jika sekarang tidak dilakukan, maka selama-lamanya Timur akan diinjak-injak Barat. Kini, Israel bukan lagi negara yang menindas, tapi negara yang merintih. Kota Tel Aviv porak-poranda. Kerugian ekonomi terbesar sepanjang sejarah mereka tercatat. Triliunan dolar melayang, investor pergi, rakyat kabur. Dan pemimpinnya Benjamin Netanyahu kehilangan arah. Di dalam negeri, ia dibenci. Di luar negeri, ia ditolak. Bahkan Amerika pun mulai berjarak. Namun Iran belum berhenti. Mereka belum puas. Sebab darah rakyat Palestina masih membekas. Anak-anak yang mati kelaparan di Gaza. Ibu-ibu yang kehilangan anaknya. Rumah-rumah yang dihancurkan. Doa-doa selama puluhan tahun kini dijawab oleh tangan-tangan para pejuang yang tak gentar mati. Dan jika perang ini terus berlangsung, maka Israel tinggal menunggu waktu. Cadangan makanan habis, air bersih makin langka, tak ada lagi bahan bakar. Rakyatnya depresi, dokter-dokter kewalahan, dunia tak lagi peduli. Dan yang paling mengerikan, Israel kini menjadi bangsa yang dibenci di seluruh dunia. Bahkan jika mereka lari ke negara lain, mereka tetap akan dicaci, diusir, bahkan dianiaya. Dunia kini sadar bahwa Israel selama ini adalah penyebab luka dunia.
Dan semua ini berawal dari kesombongan. Dari kebodohan menyerang Iran yang selama ini diam, kini badai datang. Dan jika Amerika berani melepas satu rudal ke Iran, maka dunia akan menyaksikan babak baru dari sejarah manusia.